Harga gabah dan beras di tingkat petani dan penggilingan terpantau masih melanjutkan kenaikan. Badan Pangan Nasional atau Bappenas mencatat harga gabah kering panen di tingkat petani sudah Rp8.000 per kilogram atau naik 60% dari harga pokok penjualan yang ditetapkan Rp5.000 per kilogram. Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi menegaskan jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk terus meningkatkan produksi karena dengan harga yang bagus di tingkat petani, tentunya meningkatkan gairah petani untuk terus bertanam. Hal ini diakui oleh Ketua Gapoktan Maju Jaya, Rudin, yang merasa senang dengan harga gabah saat ini di tingkat petani. Ia mengakui dalam 2 kali masa panen belakangan ini, harga jual gabah bagus, bahkan banyak pembeli yang datang dari luar seperti dari Demak. Di tengah kondisi ini, pemerintah lewat Bappenas tetap memastikan adanya harga wajar di tingkat konsumen. Lantaran harga gabah yang melambung ikut memanaskan harga jual beras di pasaran. Panel harga Badan Pangan mencatat harga beras di tingkat pedagang eceran per 20 September 2023 melonjak ke level rekor. Beras medium naik ke Rp14.250 per kilogram, sementara untuk beras premium naik ke Rp15.600 per kilogram. Indonesia adalah negeri agraris yang kaya akan sumber daya pertanian yang seharusnya terhindar dari yang namanya kerawanan pangan. Namun hal ini tentu perlu didukung dengan sumber daya manusia yang terampil di bidang pertanian. Lantas bagaimana kondisi SDM bidang pertanian Indonesia saat ini? Baru-baru ini generasi Z yang terdiri dari individu yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an tampaknya menjadi tantangan baru bagi sektor pertanian. Data terbaru menunjukkan semakin sedikit generasi Z yang tertarik untuk menjadi petani. Dan ini merupakan tantangan serius ya bagi masa depan ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian di tanah air. Lantas kenapa ya Gen Z ini tidak tertarik untuk terjun ke bidang pertanian? Kita bahas lengkapnya dalam Gen Z ogah jadi petani, pangan RI terancam. Ya, kita lihat. Berbicara kerawanan pangan, ini tentu saja adalah suatu hal yang harus diantisipasi bagi bangsa ini. Sebab memalukan juga jika julukan negara kita ini udah negara agraris tapi mengalami krisis pangan. Ini suatu keanehan yang luar biasa, namun memang kalau kita lihat beberapa faktor jadi penyebab Indonesia harus dihantui krisis pangan. Jadi sejak World Food Summit pertama pada tahun 1996 di Roma, ini para petani telah menyampaikan bahwa hanya dengan diwujudkannya kedaulatan panganlah dunia mampu menghapuskan kelaparan sekaligus menghapuskan kemiskinan di pedesaan. Ya, seperti yang kita ketahui, pangan ini merupakan kebutuhan pokok sekaligus menjadi esensi kehidupan manusia. Karenanya hak atas pangan ini menjadi bagian sangat penting dari hak asasi manusia. Jadi keberlanjutan pertanian ini dalam menyediakan pangan sangat tergantung pada SDM pertanian. Namun mayoritas pendidikan SDM pertanian Indonesia ini masih sangat rendah. Banyak petani yang berusia lanjut dan rendahnya kapasitas dalam aspek kewirausahaan. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu ya, kontribusi pertanian tanah air ke PDB nasional. Ini kalau kita lihat berdasarkan data dari BPS per Agustus 2023, sektor pertanian sendiri memberikan kontribusi besar pada produk domestik bruto dalam triwulan 2 2023 sebesar 13,35%. Ini kalau kita lihat ya. Dan ini mengalami pertumbuhan sekitar 2,02%. Ini secara year on year. Performa sektor pertanian nasional ini terbukti masih solid dan tahan guncangan. Tapi kendati demikian ini dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global dan tekanan krisis energi akibat perang Rusia dan Ukraina. Ya, memang kita lihat kontribusi pertanian ini masih terbilang cukup besar terhadap PDB begitu ya. Tapi kalau kita lihat memang ini juga berada di posisi kedua setelah industri pengolahan. Kalau kita lihat, selain itu juga kita akan lihat kontribusi sektor pertanian pada serapan tenaga kerja di Indonesia. Kita lihat di slide berikutnya. Iya, sektor pertanian juga masih menjadi sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam porsi terbesar, yakni 29,36% dari total jumlah penduduk bekerja yang mencapai 138,63 juta orang. Ya, jadi ini terlihat betapa sektor pertanian ini sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Tapi ada suatu hal yang menjadi concern kita bersama, jumlah petani di Indonesia semakin berkurang. Kok bisa? Kita lihat slide yang berikutnya.
Kalau kita lihat peran petani secara tidak langsung ini menjadi ujung tombak dalam menjaga ketersediaan pangan. Apabila ketersediaan petani secara nasional kian menurun, maka hal tersebut akan berkorelasi positif dengan menurunnya ketahanan pangan nasional. Menurunnya tenaga kerja petani ini berdampak terhadap produktivitas pertanian yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam upaya penjaminan hak atas pangan di Indonesia. Jadi berkurangnya jumlah petani ditambah juga petani yang mulai menua menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Akibatnya produktivitas pun stagnan dan akan mempengaruhi jumlah panen. Kalau kita lihat data terakhir dari BPS Agustus 2022, ini mencatat ada sebanyak 38,7 juta penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Ini kalau kita lihat di sebelah sini, angka ini turun sekitar 9% dari tahun 2011 itu di mana mencapai 42,46 juta penduduk. Jadi ini kalau kita lihat trennya memang stagnan begitu ya. Nah kalau kita lihat dari angka ini, ancaman penuaan pada pekerja di sektor pertanian bakal terjadi sebab regenerasi terbilang sulit di tanah air. Apalagi baru-baru ini ada sebuah survei yang menunjukkan banyak anak muda atau Gen Z yang tidak tertarik terhadap sektor pertanian. Ini kenapa? Kita lihat slide berikutnya. Ya, bidang pertanian tak lagi menarik minat anak muda, khususnya Gen Z. Berdasarkan hasil survei Jackpot, hanya 6 dari 100 generasi Z berusia 15 hingga 26 tahun yang ingin bekerja di bidang pertanian. Mengapa demikian? Ya ini tentunya tak terlepas juga dari adanya anggapan bahwa sektor pertanian adalah bisnis yang buram begitu ya, maksudnya masih kayak gambling juga gitu. Karena memang ini kalau kita lihat cenderung juga stereotipnya juga ini bisnis tradisional. Nah selain itu juga sejumlah alasan mengapa banyak generasi Z yang tak ingin bekerja di bidang pertanian. Kalau kita lihat yang pertama, ini ada 36,3% yang menyatakan bahwa tidak ada pengembangan karir. Lalu kita lihat penuh dengan resiko berada di 33,3%, pendapatannya kecil berada di 20%, lalu diikuti juga tidak dihargai. Ini agak suatu yang aneh ya, 14,8%. Dan yang terakhir ini ternyata sektor pertanian dinilai memang tidak menjanjikan sebesar 12,6%. Ya, nyatanya pertanian cukup pelik dilakukan karena memang membutuhkan modal yang sangat besar dengan hasil usaha tani yang bisa dibilang tebak-tebakan. Jika hasil usaha tani bagus, maka bisa menutupi modal yang bersumber dari hutang di bank maupun dari pinjaman keluarga. Namun sebaliknya, jika gagal atau setengah gagal deh, maka hasil pendapatan akan habis menutupi sewa lahan, biaya pupuk, biaya pestisida yang mahal, hingga biaya lainnya. Nah ini kalau kita lihat, rendahnya minat pemuda bekerja di sektor ini pun membuat Indonesia harus puas berada di urutan ke-6 negara dengan proporsi tenaga kerja pertanian tertinggi di Asia Tenggara. Selengkapnya kita lihat di slide berikutnya. Ya, menurut ASEAN Statistic Division, proporsi tenaga kerja pertanian di Indonesia sebesar 29,8%. Posisi Indonesia berada di bawah Kamboja dengan proporsinya di 32,1%. Sedangkan Myanmar ini menjadi negara yang memiliki proporsi tenaga kerja pertanian paling tinggi di Asia sebesar 48,9%. Jadi pada dasarnya ini soal pengembangan sumber dayanya manusia dan fasilitas yang memadai, baik dari segi modal usaha tani, pengembangan skill yang tentunya akan menarik Gen Z tertarik menggeluti bidang pertanian, apalagi industri sedang dilanda PHK seperti saat sekarang ini. Dan tentunya akan ada banyak juga generasi yang ingin menggeluti bidang ini, namun memang perlu digali lebih lanjut terkait modal yang dimiliki. Dan tentunya perlu adanya pengembangan SDM dalam sektor pertanian. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini kalau kita lihat, pengembangan sumber daya manusia pada sektor pertanian saat ini merupakan konsekuensi dari semakin disadarinya ketertinggalan Indonesia dalam hal mutu SDM. Jadi tuntutan pembinaan mutu SDM tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menghadapi persaingan global di mana memang dalam kondisi tersebut akan mendorong semakin tingginya mobilitas tenaga kerja sektor pertanian antar negara. Dan hingga saat ini pembangunan SDM bidang pertanian juga masih harus terus digenjot. Pasalnya belum banyak generasi milenial yang memandang pekerjaan di bidang pertanian ini memiliki masa depan yang dijanjikan atau menjanjikan atau bahkan bisa berkontribusi besar terhadap negara. Jadi kalau kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi ini, beliau bilang mendorong generasi milenial untuk lebih mencintai dunia pertanian. Jadi lebih dari itu bersama-sama membangkitkan kembali sektor pangan di tanah air. Ini kalau kita lihat perlunya ada penyuluhan atau sosialisasi pertanian. Lalu berikutnya
bangun pemberdayaan atau masyarakat. Jadi community empowerment ini sangat penting sekali ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas dari atau pengembangan dari milenial itu sendiri untuk tertarik di sektor pertanian. Lalu berikutnya memfasilitasi dan mendorong milenial mampu menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan berkelanjutan. Ya, jadi memang karena perkembangan teknologi sektor pertanian yang cepat perlu juga diimbangi dengan regenerasi SDM pertanian yang cepat pula. Jadi inilah pentingnya memperkenalkan dunia pertanian kepada generasi muda sejak dini. Sebab regenerasi petani ini penting untuk dilakukan melihat memang alasan dan dampak yang sangat besar bagi ketahanan pangan nasional.